Pada pertengahan abad ke-20, teknologi teleskop radio telah berkembang pesat, memungkinkan ilmuwan untuk mendeteksi sinyal elektromagnetik dari luar angkasa. Nikolai Kardashev, sebagai seorang radioastronom, terlibat dalam penelitian ini, khususnya tentang pulsar, kuasar, dan kemungkinan deteksi sinyal dari peradaban alien. Penelitian tersebut menimbulkan pertanyaan, bagaimana cara mengukur tingkat kemampuan peradaban di alam semesta yang potensial? Program SETI yang bertujuan mencari sinyal kehidupan cerdas di luar bumi memberikan pengaruh besar pada pemikiran Kardashev. Pada masa itu, para ilmuwan mulai mendiskusikan cara terbaik untuk mengidentifikasi peradaban alien melalui teknologi komunikasi mereka. Kardashev menyadari bahwa teknologi dan kemampuan suatu peradaban sangat bergantung pada energi yang dapat mereka manfaatkan, sehingga ia mulai memformulasikan skala klarifikasi peradaban berdasarkan kapasitas penggunaan energinya. Kardashev memahami bahwa energi adalah inti dari setiap peradaban maju, mulai dari tahap awal seperti manusia yang memanfaatkan api hingga tahap teknologi tinggi. Kemajuan suatu peradaban dapat dilihat dari kemampuannya memanfaatkan sumber daya energi yang lebih besar. Dia kemudian mengaitkan gagasan ini dengan prinsip fisika dasar. Setiap peradaban, baik manusia atau makhluk lain, bergantung pada energi untuk mengembangkan teknologi, mempertahankan kehidupan, dan memperluas cakrawala mereka. Kardashev juga terdorong oleh penemuannya tentang kuasar CTE-102. Awalnya, kuasar ini dianggap bisa merupakan hasil aktivitas peradaban maju karena memancarkan energi dalam jumlah yang sangat besar. Kuasar CTE-102 adalah salah satu kuasar yang terkenal di alam semesta. Kuasar, singkatan dari quasi-stellar object, adalah objek astronomi yang sangat terang dan memancarkan energi dalam jumlah besar. Diyakini sebagai inti galaksi aktif yang diterangi oleh lubang hitam supermasif di pusatnya. Meski belakangan diketahui bahwa kuasar adalah fenomena alam, pengalaman ini mempengaruhi pandangan Kardashev tentang hubungan antara penggunaan energi dan tanda kehidupan cerdas. Era 1960-an ditandai dengan optimisme besar tentang eksplorasi luar angkasa. Dengan peluncuran satelit Sputnik pada 1957 dan program Apollo, para ilmuwan mulai memikirkan kemungkinan peradaban manusia berkembang di luar bumi. Kardashev melihat kebutuhan untuk merumuskan kerangka kerja yang bisa menjelaskan di mana posisi manusia dalam perkembangan teknologi kosmik dan bagaimana kita membandingkannya dengan kemungkinan peradaban lain. Pada tahun 1964, Kardashev memformulasikan skala yang mengklasifikasikan peradaban berdasarkan jumlah energi yang dapat mereka akses dan gunakan. Skala ini mencakup 3 tingkatan utama. Tipe 1, peradaban yang mampu memanfaatkan semua energi yang tersedia di planet asal mereka. Tipe 2, peradaban yang dapat memanfaatkan energi dari seluruh bintang induknya seperti menggunakan Dyson Sphere. Dan yang ketiga, peradaban yang mampu memanfaatkan energi dari seluruh galaksi mereka. Semua konsep ini diajukannya dalam makalah yang berjudul Transmission of Information by Extraterrestrial Civilization. Kardashev mengaitkan skala ini dengan kemampuan komunikasi. Ia berargumen bahwa peradaban maju akan meninggalkan jejak berupa transmisi energi atau sinyal elektromagnetik yang dapat dideteksi dengan teknologi astronomi modern. Dalam makalahnya, ia juga menyatakan bahwa peradaban tipe 2 dan 3 akan memiliki sistem komunikasi yang sangat canggih yang mungkin dapat dideteksi oleh manusia. Setelah menerbitkan makalahnya, Kardashev mempresentasikan idenya kepada komunitas ilmiah. Teori Kardashev menjadi dasar dalam studi SETI, Search for Extraterrestrial Intelligence, terutama dalam menemukan prioritas pencarian sinyal dari peradaban maju. Selain itu, konsep ini juga digunakan dalam futurologi untuk memprediksi masa depan peradaban manusia dan kemungkinan ekspansi ke luar angkasa. Lalu, di tingkat manakah kita berada sekarang?
Nikolai Kardashev mengklasifikasikan tingkat peradaban manusia dan peradaban lainnya di alam semesta berdasarkan kemampuan mereka dalam memanfaatkan energi. Skala ini yang dikenal sebagai skala Kardashev mencakup 3 tingkatan utama yang masing-masing menggambarkan kapasitas penggunaan energi oleh peradaban tersebut. Yang pertama yaitu peradaban tipe 1, Planetary Civilization. Peradaban tipe 1 adalah peradaban yang mampu memanfaatkan seluruh energi yang tersedia di planet asalnya, termasuk energi dari sumber daya alam seperti angin, air, panas bumi, dan energi yang diterima dari bintang induknya, seperti matahari di bumi. Contoh-contoh energi yang digunakan yaitu energi matahari, energi angin, air, dan geotermal, serta energi nuklir. Perkiraan konsumsi energi yang digunakan di peradaban tipe 1 adalah sekitar 10 pangkat 16 watt. Selanjutnya peradaban tipe 2 yaitu Stellar Civilization. Peradaban tipe 2 mampu memanfaatkan seluruh energi yang dihasilkan oleh bintang induknya. Untuk mencapai ini, mereka mungkin membangun struktur raksasa seperti Dyson Sphere yang dapat menangkap energi dari bintang secara langsung. Dyson Sphere adalah konsep hipotesis berupa struktur megaskala yang dirancang untuk mengumpulkan dan memanfaatkan seluruh energi yang dipancarkan oleh sebuah bintang. Biasanya bintang induk dari suatu sistem planet. Konsep ini pertama kali diperkenalkan oleh fisikawan dan matematikawan Inggris bernama Freeman Dyson dalam sebuah makalahnya pada tahun 1960-an. Lalu apa tujuan dari Dyson Sphere? Dyson Sphere bertujuan untuk memungkinkan peradaban maju, seperti tipe 2 dalam skala ini, memanfaatkan energi dalam jumlah yang sangat besar. Cukup untuk memenuhi kebutuhan energi seluruh populasi peradaban tersebut. Kemampuan utamanya yaitu penguasaan penuh atas sistem bintang, juga teknologi canggih untuk eksplorasi dan kolonisasi planet lain di sistem bintang tersebut. Energi yang digunakan sekitar 10 pangkat 26 watt. Jika manusia berhasil membangun Dyson Sphere atau memanfaatkan energi matahari secara penuh, maka kita akan menjadi peradaban tipe kedua. Selanjutnya ada peradaban tipe ketiga yaitu Galactic Civilization. Peradaban tipe 3 mampu memanfaatkan energi dari seluruh galaksi. Ini mencakup energi yang dihasilkan oleh semua bintang, lubang hitam, dan fenomena energi lainnya di galaksi tersebut. Peradaban tipe 3 mampu menguasai teknologi antar bintang, melakukan kolonisasi skala galaksi, mampu memindahkan bintang atau mengelola energi besar seperti lubang hitam. Energi yang digunakan sekitar 10 pangkat 36 watt. Peradaban seperti ini digambarkan dalam fiksi ilmiah sebagai makhluk yang hampir seperti dewa, dengan teknologi yang jauh melampaui imajinasi manusia. Lalu, di manakah posisi manusia pada saat ini? Carl Sagan adalah seorang astrofisikawan terkenal yang juga terinspirasi oleh skala Kardashev, sebuah metode klasifikasi peradaban berdasarkan kemampuan mereka memanfaatkan energi. Meskipun ia tidak secara langsung mengklasifikasikan peradaban manusia dengan detail dalam karya-karyanya, ia pernah memberikan wawasan tentang posisi manusia di skala tersebut. Sagan menyadari bahwa peradaban manusia saat ini belum mencapai tipe 1. Ia kemudian mengusulkan metode interpolasi untuk menghitung posisi manusia secara lebih presisi di skala Kardashev dengan menggunakan logaritma konsumsi energi global. Sagan memperkirakan bahwa peradaban manusia saat ini berada di tipe 0,7. Carl Sagan mengembangkan pendekatan ini untuk menghitung posisi peradaban manusia di skala Kardashev menggunakan interpolasi logaritmik berdasarkan konsumsi energi. Rumus ini memberikan cara yang lebih spesifik untuk menentukan posisi peradaban yang belum mencapai salah satu tingkatan utama. Skala Kardashev menghitung tingkat peradaban berdasarkan konsumsi energi global. Matahari memancarkan energi ke bumi sebesar 1,74 kali 10 pangkat 17 watt.
Energi ini meliputi semua sumber yang dapat dimanfaatkan, seperti matahari, angin, air, panas bumi, dan lainnya. Pada 2022, konsumsi energi manusia mencapai sekitar 20 kali 10 pangkat 12 watt atau 20 terawatt. Ini berarti manusia baru memanfaatkan sekitar 0,01 energi yang diterima dari matahari, yang menempatkan kita di bawah tipe 1. Carl Sagan mengadaptasi skala Kardashev untuk memungkinkan perhitungan fraksional dengan rumus sebagai berikut, di mana pp adalah konsumsi energi global dalam watt. Dengan konsumsi saat ini sekitar 10 pangkat 13 watt, manusia berada di sekitar tipe 0,72. Peradaban tipe 1, peradaban yang menggunakan energi sekitar 10 pangkat 16 watt kali energi total yang tersedia di planet bumi. Sedangkan peradaban tipe 2 yaitu peradaban yang menggunakan energi sekitar 10 pangkat 26 watt kali energi total yang dipancarkan oleh bintang induknya. Sedangkan peradaban tipe 3 yaitu peradaban yang menggunakan energi sekitar 10 pangkat 36 watt kali energi dari seluruh galaksi. Jika kita mengetahui konsumsi energi manusia saat ini, kita bisa menghitung posisi kita di skala Kardashev. Namun karena manusia belum mencapai tipe 1, yaitu 10 pangkat 16 watt, kita dianggap berada di tipe 0,7 hingga 0,8, tergantung pada bagaimana konsumsi energi dihitung lebih spesifik. Jika pertumbuhan energi eksponensial terjadi, manusia dapat mencapai tipe 1 dalam waktu 100-200 tahun, di tipe 2 dalam beberapa ribu tahun, dan tipe 3 dalam ratusan ribu hingga jutaan tahun. Rumus ini memberikan kerangka matematis sederhana untuk memahami kemajuan teknologi energi manusia dibandingkan dengan peradaban yang lebih maju secara teoritis. Pada tipe 0,7, berarti manusia belum sepenuhnya mampu memanfaatkan seluruh energi yang tersedia di bumi, seperti energi dari matahari, angin, geotermal, dan pasang surut laut. Sebagian besar energi kita masih bergantung pada bahan bakar fosil. Peradaban pratipe 1, kita adalah peradaban yang berada dalam transmisi menuju tipe 1. Menurut Sagan, jika manusia dapat bertahan dari berbagai tantangan besar, seperti perubahan iklim, perang nuklir, atau kehabisan sumber daya, maka kita dapat mencapai tipe 1 dalam waktu 100 hingga 200 tahun ke depan. Namun, untuk mencapai tipe 1, manusia memiliki beberapa tantangan. Untuk mencapai tipe 1, manusia harus beralih ke energi terbarukan dan meninggalkan bahan bakar fosil. Kita juga mampu mengatasi masalah sosial dan politik global, seperti ketimpangan ekonomi dan konflik geopolitik. Juga mengembangkan teknologi yang lebih efisien dalam memanen energi skala besar. Lalu bagaimana ciri-ciri peradaban tipe 1 di masa depan? Pada peradaban tipe 1, manusia dapat menggunakan energi sebesar 10 pangkat 16 watt, setara dengan total energi yang diterima bumi dari matahari. Juga memiliki sistem komunikasi global yang sangat canggih, serta memiliki kontrol iklim planet yang mampu mencegah bencana alam besar. Carl Sagan optimis bahwa peradaban manusia memiliki potensi untuk terus maju. Tetapi ia juga memperingatkan bahwa transisi menuju tipe 1 akan menjadi masa yang penuh resiko karena melibatkan perubahan besar dalam cara kita menggunakan sumber daya. Beberapa ilmuwan dan futuris memperluas skala Kardashev dengan menambahkan tipe 4, penggunaan energi dari alam semesta, dan tipe 5, penggunaan energi dari multiverse, meskipun ini masih bersifat spekulatif. Skala ini bukan hanya alat untuk mengukur tingkat kemampuan manusia, tetapi juga memberikan wawasan tentang potensi peradaban alien di alam semesta. Skala Kardashev membantu para ilmuwan dalam memprediksi jenis peradaban yang mungkin ada dan teknologi apa yang dapat digunakan untuk mendeteksi keberadaan mereka. Bagaimana karakteristik peradaban tipe 0,72?
Peradaban pada tingkat 0,72 menurut skala Kardashev masih sangat bergantung pada bahan bakar fosil sebagai sumber utama energinya. Sekitar 80% kebutuhan energi global dipenuhi oleh batu bara, minyak, dan gas alam. Meski demikian, penggunaan energi terbarukan seperti matahari, angin, dan air telah mulai meningkat dan kini menyumbang sekitar 20% dari total konsumsi energi dunia. Angka yang terus bertumbuh seiring dengan kemajuan teknologi. Dalam hal efisiensi energi, kemajuan teknologi seperti baterai lithium-ion telah memungkinkan penyimpanan energi menjadi lebih andal. Namun, efisiensi teknologi ini masih belum cukup untuk mendukung transmisi penuh ke energi bersih secara global. Selain itu, banyak energi yang terbuang selama proses distribusi dan konsumsi, misalnya melalui jaringan listrik yang belum sepenuhnya optimal. Keterbatasan ini menunjukkan bahwa peradaban tipe 0,72 masih berada dalam masa transisi menuju penggunaan energi yang lebih efisien dan berkelanjutan. Di peradaban ini juga memiliki infrastruktur teknologi yang masih dalam tahap perkembangan, terutama dalam hal jaringan energi. Sebagian besar wilayah di dunia telah memiliki akses ke jaringan listrik, tetapi distribusi energi masih jauh dari merata. Beberapa daerah terpencil, terutama di negara-negara berkembang, masih menghadapi tantangan besar dalam mendapatkan akses ke sumber energi yang andal. Untuk menghadapi kebutuhan energi masa depan, pengembangan teknologi global harus dilakukan. Proyek-proyek skala besar seperti pembangkit listrik tenaga surya dan angin semakin marak digunakan, memberikan kontribusi signifikan terhadap diversifikasi sumber energi. Di sisi lain, teknologi fusi nuklir yang dianggap sebagai salah satu solusi energi paling potensial sedang berada dalam tahap penelitian dan pengembangan intensif. Semua ini mencerminkan upaya peradaban untuk beradaptasi dan bergerak menuju sistem energi yang lebih maju dan berkelanjutan. Pada peradaban tingkat 0,72, peradaban masih menghadapi tantangan besar dalam menjaga keseimbangan lingkungan. Penggunaan bahan bakar fosil sebagai sumber energi utama menghasilkan emisi karbon yang signifikan, yang menjadi salah satu penyebab utama perubahan iklim. Akibatnya, dampak seperti pemanasan global, pencemaran udara, dan degradasi lingkungan terus menjadi ancaman serius bagi keberlanjutan kehidupan di planet ini. Selain itu, aktivitas manusia dalam mengeksplorasi sumber daya alam seperti deforestasi dan pengembangan telah menyebabkan kerusakan ekosistem secara luas. Kehilangan keanekaragaman hayati akibat praktik ini semakin memperburuk situasi. Peradaban ini juga masih diwarnai oleh ketimpangan global yang signifikan, terutama dalam hal akses energi. Negara-negara maju menikmati akses energi yang melimpah dan stabil, memungkinkan mereka untuk terus mengembangkan infrastruktur dan teknologi modern. Sebaliknya, banyak negara berkembang masih berujung menghadapi kekurangan energi yang menjadi penghambat utama dalam upaya meningkatkan kualitas hidup masyarakatnya. Ketimpangan ini juga terlihat dalam distribusi sumber daya energi. Wilayah dengan akses terbatas seringkali kesulitan membangun infrastruktur yang memadai untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan teknologi. Ketidakseimbangan ini menciptakan jurang yang semakin lebar antara negara maju dan berkembang, menjadi tantangan global yang memerlukan kerjasama internasional untuk menciptakan solusi yang lebih adil dan berkelanjutan. Peralihan dari tipe 0,72 ke tipe 1 pada skala Kardashev tidak hanya membutuhkan peningkatan teknologi, tetapi juga solusi untuk berbagai tantangan kompleks yang melibatkan aspek energi, lingkungan, politik, sosial, dan budaya. Pada tipe ini, manusia memiliki ketergantungan pada bahan bakar fosil. Saat ini, lebih dari 80% energi global berasal dari minyak bumi, batu bara, dan gas alam. Infrastruktur yang ada mendukung bahan bakar fosil, sehingga sulit untuk mengubah sistem dengan cepat. Bahan bakar fosil lebih murah untuk diproduksi dan digunakan dalam jangka pendek dibandingkan energi terbarukan. Dan industri bahan bakar fosil memiliki pengaruh besar dalam kebijakan pemerintah di berbagai negara, sehingga sering menghambat transisi ke energi yang lebih bersih.
Bagaimana dengan dampak lingkungannya? Pembakaran bahan bakar fosil menghasilkan emisi karbon yang memicu pemanasan global. Penambangan dan pengeboran untuk bahan bakar fosil merusak ekosistem lokal dan mengancam keanekaragaman hayati. Energi terbarukan seperti matahari dan angin bersifat intermittent, tidak selalu tersedia. Teknologi penyimpanan seperti baterai belum mampu menangani kebutuhan energi dalam skala yang lebih besar. Baterai berkinerja tinggi seperti baterai lithium ion atau teknologi berbasis hidrogen masih mahal untuk diproduksi secara massal. Sebagian besar energi hilang selama proses produksi, distribusi, dan konsumsi. Jaringan listrik yang ada di banyak negara belum dioptimalkan untuk meminimalkan kehilangan energi. Fusi nuklir dianggap sebagai cawan suci energi karena menghasilkan energi besar tanpa limbah berbahaya. Meskipun telah ada kemajuan, teknologi fusi nuklir belum cukup stabil atau ekonomis untuk digunakan secara komersial. Proyeksi menuju peradaban tipe 1 menunjukkan bahwa penguasaan teknologi energi akan menjadi kunci utama dalam mencapai status tersebut. Salah satu inovasi paling menjanjikan adalah teknologi fusi nuklir, yang sering disebut sebagai matahari buatan. Fusi nuklir menawarkan potensi untuk menghasilkan energi bersih dalam jumlah besar tanpa menghasilkan limbah radioaktif yang berbahaya, menjadikannya solusi ideal untuk kebutuhan energi masa depan. Selain itu, integrasi jaringan energi global diharapkan menjadi langkah penting dalam mendukung efisiensi distribusi energi. Dengan menghubungkan jaringan listrik di seluruh dunia, sistem ini akan memungkinkan transfer energi secara real-time antar negara dan benua, sehingga kebutuhan energi dapat terpenuhi dengan lebih efisien dan merata. Untuk mendukung transisi penuh ke energi terbarukan, teknologi penyimpanan energi juga harus berkembang dengan pesat. Baterai yang lebih efisien, tahan lama, dan terjangkau sangat diperlukan untuk menyimpan energi yang dihasilkan oleh sumber-sumber seperti matahari dan angin, yang cenderung bersifat intermittent. Dengan kombinasi teknologi ini, peradaban memiliki peluang besar untuk mencapai status tipe 1 di masa mendatang. Para ilmuwan memproyeksikan bahwa manusia mencapai potensi untuk mencapai peradaban tipe 1 dalam rentang waktu 100 hingga 200 tahun ke depan. Namun, waktu pencapaian ini sangat bergantung pada berbagai faktor yang penting. Kecepatan dalam inovasi teknologi akan memainkan peran utama, terutama dalam pengembangan energi terbarukan dan teknologi pendukungnya. Efisiensi dalam memanfaatkan sumber energi terbarukan seperti matahari, angin, dan fusi nuklir juga menjadi penentu keberhasilan transisi menuju tipe 1. Selain itu, kemampuan manusia untuk bekerja sama secara global dalam mengatasi tantangan seperti ketimpangan akses energi dan perubahan iklim akan menjadi elemen kunci dalam mempercepat kemajuan peradaban ini. Dengan sinergi dan inovasi teknologi, efisiensi energi, dan kolaborasi global, manusia memiliki peluang nyata untuk melangkah ke era peradaban yang lebih maju dan berkelanjutan. Proyeksi menuju peradaban tipe 1 memberikan harapan untuk dampak positif yang signifikan bagi umat manusia. Pengelolaan energi planet yang lebih baik akan memungkinkan distribusi sumber daya yang lebih merata, mendukung stabilitas sosial, dan membantu mengurangi ketimpangan energi yang ada saat ini. Dengan energi yang lebih efisien dan terbarukan, peradaban dapat menciptakan masyarakat yang lebih adil dan berkelanjutan, sambil memperbaiki kondisi lingkungan yang kini terancam oleh polusi dan kerusakan ekosistem. Selain itu, kemajuan teknologi yang mendukung energi dan infrastruktur global juga membuka peluang untuk eksplorasi luar angkasa yang lebih jauh. Dengan kemampuan untuk memanfaatkan energi secara maksimal, manusia bisa mengembangkan teknologi yang memungkinkan kolonisasi planet lain, menjelajahi tata surya lebih jauh, dan bahkan menciptakan kehidupan di luar bumi. Hal ini tidak hanya akan memperluas cakrawala peradaban manusia, tetapi juga menciptakan kesempatan baru untuk memastikan kelangsungan hidup jangka panjang bagi umat manusia.
Manusia pada tipe 0,72 mencerminkan peradaban yang sedang berkembang tetapi masih menghadapi banyak tantangan. Kita telah mencapai kemajuan teknologi yang signifikan, tetapi ketergantungan pada bahan bakar fosil, tantangan lingkungan, dan ketimpangan global masih menghambat transisi ke tipe 1. Dengan inovasi teknologi dan kerjasama internasional, manusia dapat menjadi peradaban planet yang memanfaatkan seluruh energi bumi dalam 1-2 abad mendatang. Skala Kardashev tidak hanya mengukur kemajuan teknis, tetapi juga mencerminkan perjalanan peradaban menuju keberlanjutan dan ekspansi kosmik. Manusia saat ini berada di posisi tipe 0,72 pada skala Kardashev. Kita sedang menuju tipe 1, tetapi perjalanan ini memerlukan terobosan teknologi, transisi energi bersih, dan kerjasama internasional. Dengan upaya kolektif, manusia memiliki potensi untuk menjadi peradaban planet yang sepenuhnya memanfaatkan energi bumi dalam 1 hingga 2 abad ke depan. Skala Kardashev memberikan panduan, tidak hanya untuk mengukur kemajuan manusia, tetapi juga visi untuk masa depan peradaban kita.